lewat 15 saya mute dulu semua ya, saya mute ya. Ini apa ini? Oke. Baik, keluarga yang dikasih Tuhan, sebelum kita mulai ibadah akan kita sampaikan ketentuannya. Jadi sengaja kita mute dulu semua ya, supaya kita sampaikan ketentuan ibadah kita hari ini, tata cara ibadah kita. Jadi mohon yang belum di mute, jadi bisa di mute dulu. Ya. Baik, keluarga yang dikasih Tuhan, semua sebelum nanti kita mulai ibadah, selama jalannya ibadah mohon keluarga semua unmute, karena nanti yang dibuka mic-nya hanya adalah petugas, supaya tidak feedback. Jadi supaya nanti suaranya bisa bagus berjalan. Jadi nanti petugasnya, mohon yang baru masuk boleh di-unmute ya. Di-mute, boleh di-mute dulu. Jadi kita seperti ibadah dari gereja yang mic-nya hidup adalah hanya petugas. Ya, mic-nya hidup hanya petugas. Nanti selama ibadah kita ini akan direkam oleh Situa Todung. Nanti mudah-mudahan bisa kita masukkan ke YouTube supaya ibadahnya juga berjalan dengan baik. Yang kedua, ibadah kita hari ini akan berjalan sesuai dengan tata ibadah yang sudah saya share. Nanti berjalan untuk potum nanti Situa Todung. Untuk pemimpin pujian nanti adalah keluarga Putrawan dan Putrawan Siagian Boru Sinaga nanti menjadi song leader kita. Jadi ibadah kita akan berjalan dengan baik, dengan pujian akan disampaikan oleh keluarga Putrawan. Kemudian nanti untuk doa syafaat akan disampaikan nanti secara bergantian. Pertama nanti oleh Uda Pendeta Mangaratua dari Siantar. Setelah amin, nanti akan dilanjutkan oleh Abang Sintua Manarsar Siagian dari Jakarta. Amin. Baru nanti akan dilanjutkan oleh Pendeta itu kami Hotnida Siagian dari Tebing Tinggi. Kemudian nanti ada khotbah akan dibawakan oleh Amang Pendeta Sulaiman nanti dari Jakarta sehingga berjalan. Jadi selama ibadah kami mohon kepada keluarga semua bisa di mute sehingga tidak ada suara feedback. Kalaupun ada yang masuk mohon bisa di mute. Kemudian setelah nanti pelaksanaan ibadah kita nanti ada perkenalan, nanti kita berikan kesempatan dari Siantar, dari Toba, dari Pekanbaru, nanti semua bisa memperkenalkan diri. Baru nanti setelah itu kami akan meminta kesempatan untuk memperkenalkan atau sosialisasi singkat tentang Yayasan Rajana Butuh. Jadi mudah-mudahan sore hari ini dalam waktu yang cukup panjang, 3 jam kita bertemu, semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi demikian mungkin tata cara ibadah kita. Saya akan share untuk ibadah kita. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Kita akan mulai ibadah kita. Baiklah, keluarga yang dikasih Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Horas Madita Saluhutna, keluarga besar Pinoparni Rajana Butuh Siagian yang dikasih Tuhan, oleh karena kuasa dan kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kita patut bersyukur karena di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 yang saat ini masih dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, kita masih boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan secara daring melalui Zoom meeting. Ini bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, tapi hanya semata-mata karena kasih setia dan kemurahan Tuhan. Untuk itu marilah kita memohon penyertaan Tuhan bagi keluarga kita semua. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita sore hari ini. Kita masuki saat teduh sejenak. Amin.
Kami persilakan untuk pujian. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau ranjangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dengan mengucap syukur kepada Allah Bapa dan Anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, serta Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kita mulai ibadah ini. Amin. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya keluarga kami dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah kami dan dukunglah kami untuk selama-lamanya. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ya Tuhan, peliharalah kami, sebab kami yang Engkau beri. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami anak-anak-Mu datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Engkau yang mengenal kami, pribadi lepas pribadi, tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu, ya Tuhan. Seringkali kami melakukan apa yang Engkau tidak kehendaki. Seringkali kami mendukakan Roh-Mu yang kudus. Ampunlah kami ya Bapa. Basuhlah kami dengan darah-Mu yang kudus, agar kami layak di hadapan-Mu. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengasihi dan menuntun hidup kami. Engkau yang telah memelihara dan menyelamatkan hidup keluarga kami semua dari segala pergumulan dan kesulitan, secara khusus dari pandemi COVID-19. Kami mohon penyertaan malaikat surgawi yang menjagai dan meluputkan keluarga kami semua dari virus COVID-19. Berkatilah seluruh anggota keluarga kami dalam setiap usaha, pekerjaan, dan kehidupan kami yang kami kerjakan karena nama-Mu. Bapa yang sungguh baik, pada saat ini kami juga mau berdoa buat keluarga-keluarga kami yang saat ini sedang sakit dan di dalam masa pengobatan serta pemulihan, baik yang sedang di rumah sakit maupun yang sedang isolasi mandiri. Kiranya Tuhan memberkati setiap proses pengobatan dari keluarga kami semua, agar mereka dapat kembali sembuh dan kembali sehat,
sehingga semuanya boleh menjadi pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa kami yang baik, kami mau serahkan ibadah keluarga kami saat ini dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kita akan memuji Tuhan. Allah menjagaku, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Kita akan membaca Mazmur secara responsoria dari Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 11. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkapan burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya dia akan menudung engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit yang menunggu yang mengamuk petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Maka tidak akan menimpa kamu, dan itulah tidak akan menimpa kepadamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Demikian Mazmur untuk Tuhan. Kita kembali memuji Tuhan.
Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kita akan memasuki doa syafaat. Yang doa syafaat siapa? Kayaknya belum dihidupin. Unmute dulu, unmute. Udah dari Siantar, di unmute dulu udah. Ya. Belum di unmute udah. Udah Mangaratua. Di unmute dulu udah. Unmute dulu, unmute. Belum di unmute udah. Pendeta Mangara. Bentar. Bentar. Ya. Ya, oke udah. Iya, sudah di unmute. Oke. Ya, silakan udah. Tuhan, kami berdoa buat pemerintah kami dari mulai tingkat pusat sampai daerah. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam memimpin bangsa dan negara kami ini. Agar mereka dapat melanjutkan seluruh programnya untuk menghentikan COVID-19 ini. Tuhan, Kau juga memberkati bangsa dan negara ini. Agar kami rakyat Indonesia juga mematuhi protokol kesehatan dan mematuhi seluruh aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kami. Agar semua berjalan dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa buat program vaksinasi yang dilaksanakan pemerintah kami. Akhirnya dapat berjalan dengan baik. Seluruh masyarakat Indonesia dapat mengikuti program vaksinasi ini dengan sebaik-baiknya. Tuhan, kami juga pada siang ini dari Pemparan Raja Nabutu berdoa buat seluruh tim medis yang menangani berbagai macam penyakit, terlebih yang menangani COVID-19. Tuhan memberkati dan memberi kekuatan kepada mereka. Tuhan,
Berkati seluruh tim medis dan keluarga mereka. Beri kekuatan kepada mereka. Mereka berada di garis garda terdepan dalam menangani COVID-19 ini. Banyak mara yang mereka hadapi. Tuhan memberkati mereka. Sebagaimana juga Tuhan sudah memberkati kami hingga pada saat ini. Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh komparan Raja Nabutu yang berada dalam keadaan sakit. Apapun penyakit mereka, Tuhan memberkati dan memberikan kesembuhan kepada mereka. Kau memberi kesabaran kepada mereka dalam menghadapi penyakit ini. Tuhan, kami serahkan hidup kami dan seluruh anak-anak dan keluarga kami ke dalam tangan kekuasaan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati dan melindungi kami. Ampuni apa kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami semakin dimampukan lagi menerima anugerah yang masih Tuhan akan berikan kepada kami. Dengarkanlah doa dan permohonan kami ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dilanjutkan Opung Jeremy, di-unmute dulu Bang. Ya, boleh di-unmute Bang? Belum? Masih merah? Ya, silakan sudah. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami juga dari Pindopar, Opung kami Raja Nabutu, bersehati memohon kepada Tuhan, agar kepada kami masing-masing seluruh Pindopar Raja Nabutu, Tuhan berikan kesatuan hati, kerinduan bersama untuk tetap bersekutu dan memuliakan Tuhan, pun itu dalam keadaan masa sulit, dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Kami juga memohon Tuhan berkati kami, anugerahi kami semua dengan hikmat yang dari Tuhan, untuk mampu Tuhan berikan kemampuan dalam menopang kehidupan perekonomian tiap rumah tangga, sehingga akibat-akibat negatif dari pandemi COVID-19 ini dapat kami atasi, sehingga kami tetap hidup eksis dalam masa-masa sulit pandemi COVID-19 ini. Kalaupun dari antara kami banyak mungkin akibat pekerjaan yang tidak menentu, mungkin ada yang di PHK dan lain-lain yang membuat ketahanan perekonomian masing-masing keluarga semakin terpuruk. Tapi atas kuat kuasa Tuhan yang memberikan segala kekuatan bagi kami, hingga kami dapat keluar dari segala masa-masa yang terpuruk oleh akibat negatif dari masa pandemi COVID-19 ini. Pada kesempatan ini juga Bapak di surga, kami mohon kepada Tuhan untuk Tuhan membantu kami dalam rencana Unguan Pindopar Raja Nabutu membangun prasasti Tarobo Raja Siagian sampai generasi ke-7 yang akan dibangun di areal Tugu Raja Siagian di Beribatali, yang berguna nanti terlebih kepada generasi-generasi penerus kami, supaya mereka bisa melihat bagaimana silsilah mereka dimulai dari Raja Siagian sampai generasi ke-7. Dari generasi ke-7 kiranya semua dapat meneruskan
silsilah itu ke masing-masing pribadi. Rencana ini sudah lama kami rencanakan Tuhan, tapi akibat pandemi COVID-19 ini sampai sekarang belum bisa kami laksanakan. Kiranya setelah selesai pandemi COVID-19 ini, rencana itu bisa kami laksanakan untuk kami bangun di areal Tugu Raja Ndabutu Siagian di Baribatali. Dan juga Tuhan, sarana-sarana pendukung lain yang bisa membuat kami, kalaupun ada yang ziarah ke pemakaman Tugu Raja Ndabutu di Baribatali, menjadi semakin nyaman kalau seandainya sarana-sarana yang lain bisa kami, sarana pendukung yang lain bisa kami bangun. Umpamanya Tuhan, kami akan bangun pendopo untuk tempat duduk, tempat istirahat. Apabila dari pendopo Raja Ndabutu ada yang datang berkunjung untuk ziarah ke Tugu Raja Ndabutu di Baribatali ini. Selain pendopo ini, Tuhan, mungkin bisa kami bangun juga pagar keliling di sekitar areal Tugu Raja Ndabutu untuk lebih memperindah dan mempercantik areal Tugu Raja Ndabutu yang ada di Baribatali. Juga perlu kami pikirkan penopingan pohon hariara yang ada di pemakaman Raja Ndabutu dulu, dan juga pohon bambu supaya bisa dibersihkan sehingga setiap peziarah yang datang ke Tugu Raja Ndabutu merasa nyaman dan ada keinginan untuk berlama-lama dengan adanya pendopo yang kami bangun di sana. Juga sarana yang lain Tuhan demi memperlengkapi dan memberi kenyamanan pada setiap peziarah. Tuhan berikan kami kecerdasan untuk bisa lebih memperindah areal Tugu Raja Ndabutu yang kami maksud. Dan juga Tuhan, kami mohon bantuan Tuhan untuk kami dapat melaksanakan program kami yang telah kami sepakati bersama, pulang kampung 1 kali 3 tahun, untuk kami bisa berdoa bersama, bisa bertemu bersama di tempat yang telah kami tentukan, di tempat-tempat penopar Raja Ndabutu yang ada di Bonapasugit. Bisa itu di Baribatali, bisa itu di Batu Moror, bisa di Simengmeng, Sirieria, bisa di Lubak Pinasa, bisa di Matio dan tempat-tempat lain. Perkampungan dari penopar Raja Ndabutu yang ada di Bonapasugit. Sehingga acara-acara kami, pertemuan-pertemuan kami bisa berantai sekali 3 tahun seperti yang sudah kami rencanakan semula. Tapi semuanya itu Tuhan menjadi terbengkalai dan tidak bisa kami lakukan akibat pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan yang selalu memperlengkapi kami dalam hal untuk lebih mempererat tali persaudaraan, tali hubungan kekeluargaan di antara kami, penopar Raja Ndabutu. Ya Tuhan, atas segala doa dan permohonan kami ini, kalaupun itu kurang layak di hadapan Tuhan, tapi kami yakin Tuhan sempurnakan sehingga semua yang kami rencanakan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan sukacita bagi kami seluruh penopar nyupung kami Raja Ndabutu Siagian. Terima kasih Tuhan, doa ini kami sampaikan ke hadirat Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya, mari kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan, kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu yang senantiasa memelihara hidup kami, memelihara hidup penopar Raja Ndabutu Siagian dimanapun berada, yang sudah Tuhan berangkatkan untuk ke semua daerah bahkan negara untuk memuji dan memuliakan Engkau.
Ya Allah ya Tuhan kami di dalam ibadah keluarga ini, kami mau berdoa menaikkan harapan-harapan kami, kerinduan kami ke dalam tangan-Mu yang kudus. Ya Allah ya Tuhan kami mau berdoa buat segala pergumulan hidup dari keluarga besar Pino Parniraja Nabutu Syagian dimanapun berada, terkhusus yang mengalami sakit penyakit pandemi COVID-19, yang terpapar COVID-19 ya Tuhan, yang dirawat di rumah sakit atau yang isolasi mandiri atau yang di dalam proses pemulihan, seluruhnya kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang kudus, supaya Tuhan melindungi semua Pino Parniraja Nabutu dimanapun berada. Secara khusus Tuhan kami mau berdoa buat keluarga Dr. Andus Paian Siagian Inang Hutapea yang di daerah Siantar, anak-anak mereka yang terpapar COVID. Kami tahu Tuhan keberadaan anak-anak mereka, Stephen Owen Yosua Siagian, Steffi Ingrid Teresia Siagian, Mikael Stefanio Siagian. Ya Allah ya Tuhan kami, nama yang kami sebut kehadirat-Mu ini Tuhan, Engkau menjamah mereka. Tuhan, Engkau memelihara kehidupan mereka. Makanan, minuman, obat, bahkan perawatan cinta kasih dari kedua orang tuanya. Tuhan memberkati sehingga pemulihan terjadi di tengah-tengah keluarga Dr. Andus Paian Siagian Inang Hutapea. Anak-anak mereka beroleh kesembuhan. Termuliakanlah nama-Mu Tuhan di tengah-tengah keluarga Siagian. Kami mempercayakan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga Tuhan mau berdoa buat keluarga Parniraja Nabutu yang mengalami kelemahan tubuh atau sakit yang ada di dalam tubuhnya. Siapapun itu, Tuhan berkati dimanapun mereka berada. Tuhan jamah karena kami tahu Engkau Allah yang omnipresent, yang hadir di setiap jiwa yang memanggil Engkau. Kami mau sebutkan nama-nama mereka yang kami tahu sakit, tapi banyak juga yang kami tidak tahu siapa mereka. Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami ini. Kami mau berdoa buat Amata B. Hasiholan Siagian, Opung Aprida Doli. Tuhan Yesus Kristus, ada cairan di paru-paru dan sudah berobat, dan dalam proses perawatan dokter yang ada di rumah sakit Medan. Kondisi apapun Bapak ini Tuhan, Engkau menjamah. Kekuatan daripada-Mu memperoleh kesembuhan Tuhan untuk Bapak Siagian Opung Aprida Doli ini Tuhan, Engkau jamah. Hati kami untuk-Mu Tuhan, kami berdoa buat Opung Aprida. Kami juga mau berdoa buat Nyonya Depesiahan Esmardongan Boru Siagian Opung Adrian Boru. Tuhan Yesus Kristus yang opname di rumah sakit Ciledug Tangerang. Karena terjatuh di kamar mandi dalam perawatan sudah 1 bulan. Tuhan Yesus Kristus, kondisi sakit penyakit dari Opung Adrian Boru ini Tuhan Engkau boleh jamah. Tangan-tangan perawat atau dokter, makanan, minuman, bahkan cinta kasih dari keluarga yang lebih kuat untuk menopang Opung Adrian Boru boleh sembuh dan boleh beraktivitas lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Kami mau percayakan Opung Adrian Boru ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa buat Amata Nasib Siagian Boru Sinambela Amani Mangihut Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang dalam proses pemulihan perawatan di rumah sakit Bekasi pasca daripada terkena stroke. Tuhan kami tahu ini adalah juga hal yang sulit untuk bergerak buat Bapak ini ketika mengalami stroke. Tapi sekarang proses pemulihan perawatan, sempurnakan kesehatannya Tuhan sehingga boleh melewati masa-masa sulit ini dan dia boleh beraktivitas lebih baik dan bertemu dengan keluarga dan saudara-saudara yang lain. Hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan untuk kesembuhan dari Bapak Mangihut ini. Tuhan Yesus juga kami mau berdoa buat Amata DT Siagian, Situa B. Boru Napitupulu, Opung Jordan Hasiholan Doli. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk pemulihan perawatan yang di rumah yang berada di daerah Pulau Gadung, Jakarta Timur. Tuhan Yesus Kristus, ketika kami mengalami sakit jantung, itu kami akan sulit bernafas.
Bapak ini Tuhan sudah memasang ring di dalam tubuhnya Tuhan untuk proses kesembuhan ini. Tuhan memberkati segalanya, ring yang dipasang di dalam tubuhnya, makanan, minuman, perawatan, terlebih semangat buat Opung Jordan Hastihol ini Tuhan Engkau memberikan sehingga boleh dilewati masa-masa sulit ini dan beroleh kesembuhan, sehingga kami juga boleh bertemu di Zoom meeting kami hari-hari yang akan datang Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat Amat Tapinonda Syagian Boru Hutapea Amanova. Tuhan, kami mendengar bahwa telapak kaki sampai kepada persendian bengkak dan pinggul itu merasa sakit Tuhan, dan sudah berobat. Dan kami yakin proses pemulihan ini juga Engkau turut campur tangan sehingga Bapak tersebut Tuhan beroleh pemulihan, kesembuhan luar biasa buat penopar kami Raja Nabutu ini Tuhan, karena kami menaikkan doa kami, Engkau mendengarkan kesembuhan. Dan masih ada juga Tuhan, kami mau berdoa buat Opung Esther Syagian Boru Gultom yang akhir-akhir di minggu-minggu terakhir ini kesehatannya mulai menurun. Tuhan, mari Engkau jamah, tangan-Mu yang kudus melindungi Opung Esther Syagian Boru Gultom Tuhan, sehingga di hari tua juga dia akan boleh tetap berdiri, dia boleh tetap beraktivitas Tuhan. Pemulihan, perawatan, sukacita akan menyembuhkan Opung Esther Boru Syagian. Bapak di sorga, itu adalah doa-doa kami buat Pinopar Raja Nabutu yang kami tahu posisi fisiknya yang kurang sehat. Berkati semua masalah makanan dan minumannya. Tuhan, kami juga mau berdoa secara khusus buat keluarga yang berduka cita. Ketika ada keluarga Pinopar Raja Nabutu yang bersedih, kami juga bersedih dan kami juga berduka buat keluarga Bapak Nelson Syagian Inang Boru Ginting. Untuk hari-hari yang lalu berduka Tuhan karena Inang tersebut, Mama Brian Boru Ginting, Tuhan panggil sudah bersamamu karena terpapar COVID. Tuhan, itu hal yang sulit diterima oleh keluarga bahkan kami. Tapi di dalam iman kepercayaan kepadamu, kami mau serahkan keluarga Nelson Syagian ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau menghibur keluarga ini sehingga mereka bisa melihat terang cinta kasih daripadamu. Rasa duka itu akan menjadi suka Tuhan. Jamah keluarga ini yang berada di Medan secara fisik kami tidak boleh saling menghibur, tapi kami yakin roh Tuhan ada di tengah-tengah keluarga Nelson Syagian. Terpujilah Tuhan memberkati keluarga ini. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat keluarga dari Pinopar Raja Nabutu Syagian ini dimanapun berada di dalam pandemi COVID-19 ini. Ada banyak kami yang mengalami kesulitan ekonomi di tengah-tengah keluarga kami di dalam usaha daripada Pinopar Syagian ini, pekerjaannya kami butuh materi Tuhan. Bahkan di situasi pandemi COVID ini ada banyak yang kesulitan di ekonomi. Tuhan Allah kami, tangan-Mu yang kudus akan menopang Pinopar Syagian ini semua. Ketika kesulitan ekonomi, Tuhan Engkau buka pintu jalan-Mu sehingga kesulitan ekonomi itu boleh dilalui dari semua Pinopar Raja Syagian dimanapun berada. Yang ikut bersama kami berdoa saat ini ataupun yang tidak bisa, Tuhan Engkau menjamah. Kami juga berdoa di dalam persoalan rumah tangga yang banyak Tuhan dihadapi oleh Pinopar ini, dari pendidikan anak-anak atau para punya Tuhan, ketika persoalan anak-anak itu ada di tengah-tengah keluarga, Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang hebat. Kami mohon campur tangan di setiap kehidupan anak-anak dari Pinopar Raja Syagian, Raja Situtu ini Tuhan. Sehingga setiap anak ini memuji dan memuliakan Engkau. Ketika anak kami nakal, cinta kasih-Mu boleh menyentuh mereka Tuhan. Ketika anak kami malas belajar, hikmat yang daripadamu Tuhan akan menyentuh setiap anak sehingga anak mau belajar. Ketika anak kami juga tidak menghormati orang tuanya, kami percaya Engkau orang tua kami ya Tuhan boleh menyentuh setiap orang tua dan menyentuh jiwa-jiwa anak dari peparan segini. Engkau boleh tolong Tuhan. Yang mencari pekerjaan, Tuhan kami tahu pekerjaan itu ada di hadapan-Mu Tuhan. Mari limpahkan kepada peparannya Raja Situtu ini yang bermohon kepadamu, buka pintu-Mu Tuhan sehingga mereka boleh bekerja.
yang menyelesaikan pendidikan kuliahnya juga Tuhan Engkau selesaikan sehingga boleh menyelesaikan dengan baik dan hormat kemuliaan bagimu Tuhan. Ada banyak juga dari Pinop Persiagian ini yang kami katakan dari segi usia sudah boleh menikah berumah tangga, tetapi tidak menemukan jodohnya atau Tuhan belum mereka bertemu. Kami mau berdoa Tuhan buat para Pinop Persiagian ini Tuhan. Secara khusus buat keluarga Situa Jinto Siagian Boru Sialoho Boru mereka itu supaya mendapat jodoh yang daripada Engkau, boleh berumah tangga dan takut akan Engkau. Tuhan Engkau berikan buat boru mereka orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang takut akan Engkau dan menghormati orang tua. Saat ini kami berdoa untuk borunya Tuhan, dimanapun dia berada Tuhan jamah. Kami percayakan semuanya kepadamu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buatmu ya Tuhan. Ada juga para pinoper dari Kerajaan Nebutu ini Tuhan. Dimanapun berada yang merindukan kehadiran berkat daripadamu. Kesulitan apapun itu Tuhan kami mau patahkan di dalam kuasa Tuhan. Sehingga boleh bersuka cita punggungan ini Tuhan. Mari Tuhan lawat setiap keluarga yang merindukan kehadiran anak. Kami tidak bisa sebut satu persatu saat ini Tuhan. Roh Tuhan ada pada mereka. Hari ini Tuhan terjadi keajaiban-Mu di tengah-tengah keluarga Siagian. Engkau akan menambah penopar. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa yang boleh kami naikkan kepadamu. Tuhan dengarkan doa permohonan kami ini. Tuhan dengarkan segala kerinduan kami. Bahkan banyak yang tidak bisa kami sebutkan. Tapi kami percaya semua ada di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Baik. Amin kita semuanya Bapak. Amin. Kita lanjutkan memuji Tuhan. Tuhan mari Kami persilakan Amang Pendeta. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Hari ini kami hadir dalam ibadah pengumuman Raja Siagian Nabutu lewat Zoom. Tuhan kami percaya meskipun kami ibadah lewat Zoom, kami yakin hadirat Allah hadir di tengah-tengah kami. Dan ketika firman Tuhan dikumandangkan, kami akan membawa berkat itu masing-masing dalam kehidupan kami, rumah tangga kami, dan pekerjaan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kuasai mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengar.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari kitab Roma. Sebenarnya kita ingin baca semua Roma pasal 8, tetapi Amang pendeta bisa nggak di wajahnya biar kelihatan semua, Mang? Itu ya, jadi Sudah, Mang? Tuhan. Sudah? Sudah bisa? Sudah, Mang, sudah. Ya. Kita baca cuma 3 ayat aja. Saya akan bacakan ayat dari Roma 8 pasal 8 ayat 18, ayat 22 dan ayat 28. Demikian firman Tuhan. Roma 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ayat 22, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta yang melakukannya. Haleluya. Salam. Halo. Opung kami, Bapak Tua, Bapak Uda, Abang, Kakak, Ito, Namburu, Amang Boru, adik kami. Kami perkenalkan dulu diri kami sebelum kami menjabarkan kebenaran firman Tuhan. Kami Pendeta Sulaiman Siagian yang sekarang tinggal di Komplek TNI Angkatan Laut Sunter Kodamar, tepatnya di Pastori Gereja Okumene yang ada di Sunter Kodamar. Kemarin kami sempat berdinas di Medan, di Belawan, tepatnya dari 2016 sampai 2019 akhir. Kami, kalau dari Punguan Siagian, kami nomor 16 dari Raja Siagian, dan opung kami sudah merantau ke Kota Cane, dan menurut ceritanya dari almarhum bapak saya, bahwa abangnya opung kami dulu di Kota Cane kepala desa. Jadi di Kota Cane dibuatlah nama kampung itu Siriaria, karena memang mungkin ada perannya untuk membuka kampung itu. Dan dari Kota Cane bapak kami merantau ke Tebing Tinggi dan akhirnya menikah dengan orang Kota Cane juga, dan lahirlah 5 orang anak, 3 perempuan, 2 laki-laki. Dan kami anak yang keempat dari 5 bersaudara. Dan semuanya ada di Pulau Jawa. 3 di Bogor, 1 di Jakarta Utara, dan 1 di Jawa Tengah. Dan kami menikah dengan Boru Siregar Sormin, dan kami dikaruniakan 2 orang anak. Yang paling besar sekarang sudah masuk dalam sekolah kelas 10 atau kelas 1 SMA. Demikian Amang Inang perkenalan kami. Sudah bisa ya Amang Inang ya? Nanti kalau mau main, silakan main ke Komplek TNI Angkatan Laut. Kami diberikan rumah oleh Gereja Okumene dan kami tinggal di sana. Kenapa saya bisa berpindah-pindah? Karena selain sinode mentabiskan saya menjadi seorang pendeta,
Saya juga bekerja di Kementerian Pertahanan, tepatnya penempatan di Angkatan Laut sebagai seorang pegawai negeri sipil, dan sebenarnya kami masuk dari golongan 2A. Golongan 2A, makanya kami masuk dari teknik, dan penempatan kami pertama ada di tengah laut, yaitu pembuatan kapal, tepatnya Pondok Dayung, atau ada namanya sana Pasarkan. Dan setelah itu kami dipindah ke depan WTC Mangga 2 dan diangkat hanya pakai jabatan sprint komandan, tidak melalui ST Kasal, sebagai KU Roh Prokat, sebagai kepala urusan rohani Protestan dan Katolik, padahal masih golongan 2 pada saat itu. Dan setelah itu ketika kami mengikuti penyelesaian ijazah ke 3A, kami dipindah ke staf komando Angkatan Laut, atau tepatnya namanya sekolah Seskoal. Dan dari Seskoal kami pindah ke Lantamal 1, dan hari ini kami dinas di Pushidrosal, Pusat Hidrografi Angkatan Laut yang ada di Ancol. Itu Amang Inang yang boleh kami sampaikan. Dan saat ini tema firman Tuhan adalah cara kerja Tuhan. Cara kerja Tuhan, memahami cara kerja Tuhan. Kitab Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus tahun 57 sampai sekitar tahun 57 dan 58. Jadi sudah ada hampir 2000 tahun yang lalu surat ini ditulis. Dan tujuannya adalah untuk menguatkan jemaat-jemaat yang ada di Roma, karena pada saat itu kekristenan atau agama pengikut Kristus itu adalah agama yang baru, karena agama itu muncul setelah Yesus muncul, dan mereka ditolak, termasuk Paulus sendiri pun ditolak oleh orang-orang Yahudi. Makanya penolakan masa lalu berbeda dengan penolakan masa sekarang. Kalau penolakan sekarang mungkin kita tidak diundang untuk khotbah, atau mungkin tidak diundang dalam acara-acara, tapi kalau penolakan masa lalu bisa mengakibatkan kehilangan nyawa. Makanya Paulus bilang dalam ayat yang ke-18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Paulus sadar bahwa ketika jemaat yang ada di Roma mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika jemaat di Roma percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan mereka menjadi pengikut Yesus, maka mereka akan mendapat masalah, tantangan. Itulah yang dinamakan dengan masalah dan tantangan tadi, dinamakan dengan penderitaan. Makanya Paulus kembali mengajak jemaat untuk kembali mereview atau melihat kembali semua kehidupan. Makanya tadi saya kupas juga bahwa semua makhluk juga mengalami hal yang sulit atau ada juga penderitaannya ketika makhluk itu bersalin. Artinya penderitaan itu bukan hanya dialami oleh manusia saja, tetapi juga dialami oleh makhluk-makhluk lain yang dinamakan juga makhluk hidup. Amang Inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tertarik dengan satu percakapan antara seorang anak dengan seorang bapak, di mana seorang anak bertanya gini kepada bapaknya, "Ayah, sebesar apakah Tuhan itu?" Lalu ketika anaknya bertanya demikian, si ayah ingin menjelaskannya lebih detail, dan kebetulan pada saat itu ketika dia ingin menjelaskan, sebuah pesawat terbang lewat di atas kepalanya, dan kembali si ayah bertanya kepada si anak. Si anak bilang gini, "Nak, sebesar apa pesawat itu?"
Lalu ketika ditanya demikian, si anak melihat pesawat yang dari jauh dan berkata kepada bapaknya, "Ayah, pesawat itu kecil sekali dan hampir tidak kelihatan." Karena begitu tingginya pesawat itu, dia bilang pesawat itu begitu kecil dan hampir tidak kelihatan. Dan pada saat itu, si ayah tidak menjelaskan tentang Tuhan. Lalu si ayah membawa suatu ketika ayahnya punya waktu, lalu dia membawa si anak untuk berjalan-jalan ke bandara. Dan sesampainya di bandara, si ayah bertanya, "Nak, sebesar apakah pesawat itu?" Ketika di bandara, si anak melihat pesawat yang begitu besar dan dinaiki oleh banyak orang dan dimuati dengan tas yang begitu banyak. Dan lalu dia bilang, "Ayah, pesawat itu begitu besar sekali. Banyak sekali orang yang bisa naik ke atasnya. Dan banyak sekali tas yang bisa dibawanya. Banyak sekali barang yang bisa dibawanya." Lalu akhirnya ayahnya menjelaskan bahwa Tuhan pun seperti itu. Kalau kau tanya sebesar apa Tuhan itu tergantung kedekatanmu kepada Tuhan. Kalau kamu jauh hubunganmu dengan Tuhan, maka kamu akan merasa bahwa Tuhan itu kecil sekali. Tetapi ketika kamu dekat dengan Tuhan dan kamu ada bersama dengan Tuhan, maka kamu akan melihat betapa besarnya Tuhan dalam hidupmu. Amang-inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan ini banyak hal yang membuat kita masuk dalam satu penderitaan. Terkadang kita menderita karena kita ditolak oleh orang lain. Kita menderita karena perekonomian kita tidak memadai. Kita menderita karena memang mungkin kenakalan anak-anak yang begitu luar biasanya yang tidak bisa diatur. Kita juga menderita karena mungkin beban kerja yang ada di pekerjaan kita. Dan kita menderita karena situasi yang saat ini terjadi. Salah satu yang membuat kita mengadakan ibadah Zoom itu adalah karena adanya COVID-19 yang sekarang bukan hanya dialami oleh Indonesia. Banyak orang yang menderita karena COVID ini. Ada orang yang kehilangan suami karena COVID ini. Ada orang yang kehilangan istri karena COVID ini. Ada orang yang kehilangan anak-anak karena COVID ini. Dan ada orang yang kehilangan pekerjaan karena COVID ini. Disitulah Paulus menjelaskan bahwa sesungguhnya ketika kamu mengalami kesusahan, dia katakan kepada jemaat yang ada di Roma, bukan berarti kamu meninggalkan Yesus, bukan kamu berarti pergi dari Yesus, tetapi kamu tetap dekat kepada Yesus dan punya pengharapan kepada Yesus. Sehingga apa? Sehingga kamu bisa melihat bagaimana ia bekerja di dalam hidupmu. Makanya di dalam ayat yang ke-28 dikatakan di situ Paulus berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Paulus ingin jelaskan bahwa sesungguhnya dalam perjalanan hidupmu, ketika engkau peka terhadap panggilan Tuhan, ketika engkau peka bersama dengan Tuhan, kamu akan merasakan bahwa Allah turut bekerja. Amang-inang yang dikasihi oleh Tuhan Kristus. Tiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan ini sudah pasti tentu memiliki satu tujuan. Di balik segala kejadian yang terjadi, Tuhan sedang membawa kita kepada suatu hal yang lebih baik. Demikian setiap kita terkadang menghadapi masalah besar yang tidak bisa dihindari, bahkan membuat kita terpuruk di titik terendah dalam hidup kita. Tapi jangan berpikir bahwa masalah tersebut hadir untuk menghancurkan kita.
Tapi justru lewat masalah itu, iman kita akan menjadi lebih dewasa. Tetaplah teguh menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ingat, kita hanya perlu melewatinya untuk menuju kepada segala sesuatu kebaikan. Amang-inang yang dikasih oleh Tuhan Kristus, yang membuat kita tidak bisa keluar dari penderitaan kita, bukan siapa-siapa. Tetapi yang membuat kita tidak bisa keluar dari penderitaan adalah diri kita sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita tidak percaya apa yang Tuhan katakan. Saya teringat dengan suatu kisah tentang cerita seorang hiker terkenal, di mana hiker ini sudah beberapa kali mengadakan pendakian gunung, dan beberapa kali dia mendaki gunung, beberapa kali juga dia berhasil. Hingga suatu ketika, karena dia sudah merasa bahwa saya bisa melewati setiap tantangan, lalu dia mendaki suatu gunung yang sangat begitu tinggi, dan tiba-tiba ketika dia ada di tengah-tengah, belum di puncak gunung, masih ada di pertengahan gunung, tiba-tiba saja kaki si hiker itu, si pendaki itu terpleset. Dan ketika dia terpleset, cepat-cepat dia menarik atau menangkap apa yang bisa dia pegang. Dia memegang akar pohon, dia berteriak-teriak karena dia sudah tidak bisa naik. Kenapa? Karena pada saat itu situasinya licin. Karena dia sudah tidak bisa naik, di ujung kematian, dia teringat akan khotbah seorang pendeta yang berkata, ketika kau punya masalah, sebutlah nama Yesus dan panggillah dia, maka dia akan menolong kamu. Itu yang dia pegang. Sehingga ketika dia terpeleset, ketika dia lihat tidak ada orang yang lewat dan menolong dia, dia ingat nama Yesus. Dan ketika dia mengingat nama Yesus, dia panggil nama itu. Tuhan Yesus, tolong aku. Tuhan Yesus, adakah engkau di sini? Di tengah-tengah kesulitan itu, tiba-tiba ada suara yang keluar dan berkata, dari tadi saya ada di sini. Ketika suara itu muncul, dia kaget. Tuhan, kalau dari tadi engkau ada, kenapa engkau tidak menolong aku? Kenapa engkau membiarkan aku berteriak-teriak memanggil orang lain? Lalu suara itu bilang, dari tadi kau tidak menyebut namaku. Dari tadi kau hanya berteriak minta tolong, tapi tidak memanggil namaku. Dan ketika suara itu berkata demikian, dia bilang, sekarang aku memanggil namamu Tuhan. Sekarang aku memanggil namamu, tolong aku Tuhan. Lalu suara itu berkata, kau percaya kalau aku bisa menolongmu? Dia bilang, percaya Tuhan. Lalu suara itu bertanya untuk kedua kali, percaya kau aku bisa menolongmu? Percaya Tuhan. Dan yang ketiga kali ditanya, benar kamu percaya? Benar Tuhan. Ketika dikatakan demikian, lalu suara itu berkata, karena engkau percaya, aku katakan, lepaskan tanganmu. Ketika dikatakan lepaskan tanganmu, dia kaget. Dia berpikir, orang yang pemanjat gunung itu berpikir, ini bukan Tuhan, ini pasti hantu. Kalau untuk melepaskan tanganku, tidak perlu aku berteriak-teriak dari tadi. Kalau aku mau melepaskan tanganku, dari tadi sudah kulepaskan. Akhirnya dia kembali berteriak minta tolong dan tidak melakukan apa yang disampaikan kepadanya. Hingga suatu ketika, di titik yang sangat jenuh, di titik yang sangat capek, di titik yang sangat lelah, dia berkata, Tuhan, hari ini aku percaya kepadamu. Kuserahkan hidupku dalam tanganmu, dan aku percaya aku mau mengikut kamu. Lalu dia lepaskan tangannya mungkin bukan karena percaya, tapi memang sudah tidak ada tenaga untuk memegang akar kayu. Ketika dia lepaskan, ternyata sudah ada batu yang menjontol kurang lebih 1 meter di atas telapak kakinya.
Dia kaget, dia pikir dia akan mati. Lalu dia sadar, kalau dari tadi aku lepaskan tanganku, mungkin aku tidak secapek ini. Kalau dari tadi aku lepaskan tanganku, mungkin aku tidak selelah ini. Kalau dari tadi aku lepaskan tanganku, mungkin aku tidak seperti ini, seperti orang gila. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan Kristus. Siapapun kita tidak luput yang namanya masalah. Siapapun kita tidak luput yang namanya penderitaan. Selama kita hidup, penderitaan pasti dialami oleh manusia. Cepat atau lambat, penderitaan pasti akan dialami oleh manusia. Tapi percayalah kepada Allah, karena Allah adalah sumber jawaban dalam hidup kita. Percayalah kepada Allah, karena Allah pasti bisa menolong kita. Amang-inang yang dikasih Tuhan Kristus. Dalam perjalanan hidup, aku mau sampaikan kepada amang-inang semua. Kita akan semakin sulit kalau kita tidak percaya. Kita akan masuk dalam satu situasi yang begitu pahit kalau kita tidak percaya kepada Allah. Karena hanya percaya yang membuat jiwa kita tenang. Hanya percaya yang membuat jiwa kita lega. Hanya percaya yang membuat kita bisa keluar dari masalah kita. Sebagai seorang pendeta, kami pun pernah diperhadapkan yang namanya dengan tantangan. Sebagai seorang pendeta, kami pun pernah diperhadapkan yang namanya dengan masalah. Tahun 2000 awal, ketika habis banjir di Jakarta, kami baru pindah ke Jakarta dari Medan. Baru saja kami pindah. Kurang lebih 2 bulan kami pindah di Medan. Tiba-tiba saya mengalami batuk yang begitu panjang. Dan batuk itu tidak sembuh-sembuh. Sehingga saya harus pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan ada apa dengan leher saya. Kok batuk saya nggak sembuh-sembuh. Dan ketika saya periksakan, ternyata ketika mulut saya disuruh nganga, itu ada jendolan yang begitu besar menurut saya. Sampai orang kesehatan kaget, dia bilang, ada apa di lidahmu? Lalu saya bilang, emang ada apa? Karena saya tidak merasa apa-apa, saya hanya merasa batuk saja. Dia tanya sekali lagi, ada apa di lidahmu? Saya bilang, nggak ada apa-apa. Emang kenapa? Masa sebesar itu kamu nggak tahu ada apa di lidahmu? Sehingga ketika saya berkaca, ternyata memang ada jendolan yang begitu besar menurut saya, dan jendolan itu ditutupi oleh urat-urat yang begitu banyak, urat lidah. Dan pada saat itu, saya dirujuk ke rumah sakit besar, Rumah Sakit Minto Harjo, dan saya divonis mengalami tumor di batang lidah. Ketika saya mendengar berita itu, sebagai manusia, saya ketakutan, Amang-inang. Kenapa saya ketakutan? Karena ketika saya membaca Google, ketika saya baca buku-buku, ketika saya baca internet, saya melihat bahwa jarang sekali orang yang bisa selamat jika orang itu punya tumor di batang lidahnya. Dan itu membuat saya begitu sangat khawatir. Kenapa? Karena bagi kami pada saat itu, bagi saya pribadi, saya berpikir gaji saya belum turun. Gaji saya masih di Belawan, gaji saya masih di Medan. Dan di Jakarta kami belum punya rumah. Dan saya berpikir kalau saya nanti dipanggil Tuhan, kemana istri dan anak saya ini? Bagaimana mereka mengurusnya? Itu pikiran manusia saya. Di tengah-tengah kekhawatiran saya datang kepada Tuhan. Dalam tiap malam sebelum saya operasi, karena dokter sudah tanya berapa umurmu, berapa anakmu, itu membuat saya semakin takut. Dan pada saat itu, menjelang operasi, karena ketakutan yang begitu tinggi, saya mendengar suara-suara yang begitu asing. Dan akhirnya,
ketika saya melihat kebenaran firman Tuhan, bahwa sesungguhnya Tuhan turut bekerja. Saya tidak perlu takut. Dan saya hadapi operasi dengan penuh senyum. Dan waktu itu istri saya kaget, kok kamu senyum terus? Saya bilang, enggak apa-apa. Saya memang ingin tersenyum. Dalam hati saya, biarlah kami serahkan kepada Tuhan. Dan pada saat itu, diambillah tumor dari batang lidah saya dengan lebar 2,5 cm dan tinggi 1,1 cm. Padahal dokter THT bilang jangan dioperasi karena banyak urat yang melingkar di sana. Tapi puji Tuhan, saya selamat amang-inang dan saya tahu itu adalah karena pertolongan Tuhan. Itu penderitaan yang saya alami. Di dalam kondisi saya yang masih lemah, muncul yang namanya COVID-19, Corona. Saya pun kena. Biasanya kalau orang yang lemah tubuhnya, berarti pendek napasnya kata orang. Tapi puji Tuhan, itu pun kami lewati dengan pertolongan Tuhan. Dan saya mau katakan hari ini, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang merdeka, mari kita serahkan kehidupan ini dalam tangan Tuhan. Kita serahkan keluarga kita dalam tangan Tuhan. Dan pahamilah bahwa Tuhan lebih besar dari masalah kita. Tuhan lebih besar dari persoalan kita. Tuhan lebih besar dari ketakutan kita. Oleh sebab itu, mari hidup di dalam Tuhan, bukan menjauh dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan melanjutkan pujian. Aku cari damai, hanya aku dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup tantangan, tak satu pun dapat menghiburku. Tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan-Mu ya Allah. Hari ini kami sudah belajar dari kebenaran firman Allah dari kitab Roma 8, agar kiranya kami memahami cara kerja Allah di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesulitan yang kami alami dalam punguan Raja Nabutu. Kami percaya ya Bapa bahwa Tuhan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kami serahkan rumah tangga kami dalam tangan Tuhan. Kami serahkan pekerjaan kami dalam tangan Tuhan.
Tuhan kiranya memberkati, dan Tuhan kiranya yang menjamah. Sebentar kami akan masuk dalam acara yang lain setelah ibadah ini. Tuhan juga yang memimpin kami. Tuhan juga yang memberkati kami. Sini berdoa Dan berkat. ketika kami kembali, udah habis itu. Tuhan tolong berkati kami ya Allah. Nama kami. Terima kasih ya Allahku. Terima kasih Yesus. Demikianlah Tuhan kami, amin. Kami berdoa buat segala penyertaan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Allahku. Dan kami mau terima berkat Tuhan. Sekarang pun juga Pungguan Raja Nabutu. Kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan. Jadilah engkau saksi dimanapun kau berada. Arahkan hati dan pikiranmu. Terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Ibadah selesai. Tuhan Yesus. Amin. Salam. Salam semua. Terima kasih pendeta. Terima kasih. Oras. Udah selesai. Oras. Oras. Sulaiman. Teh. Baik, keluarga yang dikasih Tuhan, seperti tadi yang kita sudah sepakati, sebelum kita nanti masuk ke acara sosialisasi yayasan, kita akan memberikan kesempatan. Ini ada.